Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Hari ini kita masuk daring kelima. Ya anak-anakku, di sini kemarin kita bahas tentang kehidupan kita di dalam sebuah keluarga. Sekali lagi kita kemarin membahas tentang kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di lingkungan keluarga, yaitu masuk dalam pengamalan Pancasila dalam berbagai lingkungan hidup. Ya, kemarin kan kalian ibu suruh beri contoh. Pemberian contoh itu akan ibu berikan satu-satu di sini dan coba kalian samakan sama punya kalian. Apakah sama? Tapi kalau yang namanya contoh, karena itu ibu suruh kalian membuat, jadi ibu tidak menyalahkan ya anak-anakku. Jadi kalian harus bisa memberikan contoh. Kalau disuruh kalian esai nanti ada buatkan sebuah contoh kehidupan kalian sehari-hari di lingkungan keluarga. 1. Saling menghormati anggota keluarga. Saling menghormati anggota keluarga, contohnya apabila ayah lagi nonton TV yang channelnya berita, maka saya tidak boleh memindahkan ke channel yang lain, menunggu ayah selesai nonton berita. Maksudnya kalau misalnya ayah lagi nonton berita, jangan remote-nya kalian ambil, kalian pindah, kecuali memang ayah bertanya apakah kalian mau nonton berita. Selanjutnya lagi, ada contoh lagi. Apabila ayah sedang makan, saya tidak akan mengganggu. Ayah sedang makan. Tetapi tidak masalah kalau kita tidak apa-apa kalau kita makan bersamaan. Namanya makan bersama-sama keluarga. Tapi tidak membuat orang tua menjadi tidak nyaman karena kita anak, ya anak-anakku. Ya, itu 2 yang saling menghormati anggota keluarga. Ibu buatkan 2 ya. Silakan contoh kalian nanti akan ibu baca satu-satu kalau nanti kita sudah kumpul tugas. Lanjut, 2. Saling membantu menyelesaikan pekerjaan rumah ya. Contohnya saja, mau laki mau perempuan kita harus bisa beres-beres, berbagi kerjaan. Kalau ibu kalian pagi memasak, membuat sarapan untuk kita semua satu rumah, maka kita juga harus cepat bangun. Jangan ada yang kerja, ada yang masih santai-santai. Harus berberes. Jadi beres satu, beres semua. Nah, kecuali kalau memang di rumah tuh ada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga tuh pembantu anak-anak. Tapi itu pun tidak akan dikerjakan oleh pembantu semua, akan dibagi. Terutama kalau kalian sudah besar, perempuan tidak laki, harus bisa bekerja dengan baik. Jangan terima beresnya aja. Kamar berantakan, rumah tidak mau diberesin, sepatu berbulan-bulan nggak dicuci, kaos kaki juga begitu. Anak-anak, kita hanya belajar di rumah. Sekali lagi ibu kasih tahu, belajar di rumah itu bukan berarti bisa di PR ya anak-anakku kelas 8. Kalau ibu bilang habis mengerjakan selama 2 jam kalian laporan, ya kalian laporan. Absen semua mata pelajaran. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau absen, sama aja sekalian hari itu tidak mengerjakan tugas, kosong gitu. Jangan nganggap nggak apa-apa lah, nanti main game dulu. Kan mata pelajaran ibu cuman dikasih waktu 3 jam berjalan, jadi 3 jam. Dan ngomong sama orang tua anak-anak kalau sedang mengerjakan,
Jangan jadi alasan kalian untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, selanjutnya mematuhi nasihat orang tua. Seperti ibu katakan tadi, orang tua taunya kalian daring. Di atas meja ada buku, dalam sehari itu ada 2 mata pelajaran mengerjakan, tapi kenyataannya ujung-ujungnya orang tua dipanggil, kasihan, malu. Apa kerjaan kamu? Udah dikasih prioritas nggak kerja rumah tuh. Jadi kalaupun orang tua sudah mengisikan paketan kalian harus membuat mereka bangga, orang tua bangga. Ya anak-anakku, mematuhi nasihat orang tua. Jadi orang tua bicara kalian harus kerjakan tugas-tugas guru, ya tolong dikerjakan. Kita lanjut anak-anakku. 4. Menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Misalnya di sekolah kita mau ada jalan-jalan, apa mau ada maulitan, apa mau ada 17-an ya anak-anakku. Ini karena pandemi kita tidak ada pawai. Karena 2 tahun ini kita tidak pawai anak-anakku. Jadi Bu minta kalian juga yang merasalah mungkin ya, terutama yang sekarang kelas 9, kasihan. Kelas 7 baru masuk, tandanya di SD 2 tahun ini enggak, 2 tahun tidak merasakan pawai. Menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Contohnya, ibu masukkan lagi anak-anakku, masalah korupsi. Di sana kalau kita pawai, kita adakan karnaval, otomatis kalian menyewa baju. Nah, di sewa baju itu kalian membohongi orang tua, korupsi yang harusnya harganya cuma 150, udah sama make up. Karena make upnya orang tua nggak ikut, bawa motor sendiri, kalian ngomongin 350. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Bu? Ya suatu saat nanti akan ketahuan. Entah orang tua tuh merasa berat, kok berat banget 350 begini kan. Jadi janganlah berbohong. Itu sebuah contoh ya anak-anakku, sekali lagi sebuah contoh. Lanjut 5. Mentaati aturan yang telah disepakati dalam keluarga. Contohnya kalau di keluarga ibu, kalau maghrib tidak ada yang nyetel TV, tidak ada yang pegang HP, semuanya menjalankan ibadah dengan baik. Ya, kita sambut maghrib dengan baik. Insya Allah kalau kita di perjalanan juga ya bismillah, mudah-mudahan perjalanan kita sampai dengan tujuan gitu. Kalau kita memang di rumah ya itu tadi tidak membuat gaduh karena maghrib, kita harus menjalankan ibadah maghrib, sholat maghrib. Lanjut yang B, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini sama anak-anak, sama yang di lingkungan keluarga. Ada juga 5. 1. Mematuhi tata tertib sekolah, memakai pakaian seragam. Contohnya, saya ke sekolah selalu memakai pakaian seragam, tidak memakai pakaian bebas. Saya ke sekolah memakai atribut, sopan, rapi, rambutnya rapi, namanya siswa-siswi anak-anak. Jangan ini rambutnya diwarna-warnai, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Bu? Ya karena kita memang sekolah dikasih pendidikan. Pendidikan itulah yang membuat kalian menjadi tahu, oh ini tata krama, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi Bu mohon, kalau di rumah kalian sudah diberi pendidikan baik sama orang tua, ya alhamdulillah. Kalau pendidikan tuh ditambah lagi dengan pendidikan di sekolah agar lebih baik, itu alhamdulillah. Ya anak-anakku, kita lanjut nomor 2, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Untuk anak-anakku kelas 8, karena memang ibu tahu kita tahun kemarin hanya masuk hanya sebentar-sebentar. Kondisi Indonesia masih seperti ini.
Tapi sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan selesai 17 Agustus kita bisa sekolah. Kalian bisa divaksin, jadi kita semua sehat. Bu minta tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Pakai masker itu bukan jadi ancaman. Ke sekolah pakai masker itu ada guru baru diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Untuk ibu pribadi saja, ibu keluar sudah tidak berani, anak-anak harus memakai masker. Maskernya tuh double 2. Jadi dalam masker yang biasa, luarnya dilas. Dan alhamdulillah sampai sekarang nyaman. Jadi ibu minta kalian juga seperti itu. Jadi jangan menyalahi aturan. Nah, menghormati guru. Kalau kalian ketemu bu guru karena sekarang belum bisa salaman, kalian assalamualaikum bu, pagi bu, ya. Dan sama teman-teman juga seperti itu. Oke, kita lanjut mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang ibu katakan tadi, daring itu bukan berarti kalian di rumah santai-santai, ya anak-anak. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas daring dari guru, maka nilai itu tidak akan ada. Dan tidak ada utang daring. Sekarang besok PPKN dikasih ke ibu hari Sabtu dengan alasan apapun. Tolong jangan suka berbohong anak-anak. Karena di HP itu orang tua kalian tidak tahu. Tapi foto kalian di HP itu sudah sama orang tua. Suatu saat orang tua akan tahu. Bu, maaf, saya baru kirim sekarang karena si kenal. Tolong jangan suka berbohong. Karena dari kecil kalian sudah biasa berbohong, maka lama-lama kalian akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Ya. Kita lanjutkan mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Bu, udah selesai, saya absen. Nah, itu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab sendiri untuk diri sendiri, untuk masa depan, untuk cita-cita kita. Kalau di sekolah itu tidak ada yang membantu kita, kecuali kalau memang kita mengerjakan sendiri. Bu, apa teman saya bisa membantu? Bisa, dengan cara diskusi, bukan dengan cara mencontek, karena akan ketahuan. Ya anak-anak. Jadi kata tanggung jawab itu kalian bertanggung jawab pada diri sendiri. Karena masih ingin bersekolah, ingin menuntut ilmu, ingin lebih pintar lagi. Oke, lanjut. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Jadi tidak ngobrol dalam barisan. Begitu semua disiapkan, pemimpin upacara, pembina, guru-guru sudah berdiri tegak, upacara akan dimulai, ya kalian siap mengerjakannya dengan baik, siap mengikutinya dengan baik. Itu baru namanya siswa-siswi. Bukan diatur aja lama, ngobrol. Jadi ibu mohon kalian bisa menyikapi semuanya. Kalau sudah di sekolah itu memang banyak peraturan anak-anak, tapi demi masa depan kita, mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi. Oke, ibu lanjut. Menjauhi sikap perundungan terhadap teman. Perundungan ini misalnya gimana ya anak-anak? Misalnya kita jangan suka menghina orang lah, jangan melihat kekurangan teman, jangan melihat sisi jeleknya teman, jangan suka mencaci maki, ya anak-anak ya. Temannya nggak piket, belum tahu masalahnya kenapa nggak piket, dilaporkan. Harusnya sesama teman, sesama siswa, sesama siswi, kalian harus saling baik. Walaupun bermacam-macam agama, sekali lagi ibu katakan, bermacam-macam agama, kita harus saling menghormati, ya. Oke, di lingkungan masyarakat tidak ibu jelaskan semua karena kalian hanya 2 yang ibu minta, saling menghormati dan menghargai tetangga. Ya anak-anak, misalnya saja rumah kalian tidak berpagar, terus tetangga kalian jemur pakaian dalam keadaan rumah tetangga kosong, ibu
hujan, mendung, jemur pakaian, jemur kasur, kalian harus angkat anak-anak, angkat, pindahkan ke tempat yang istilahnya bersih. Nanti kalau pulang pasar, apa tetangga kalian, ini siapa panggilnya Bude, Ma, apa gimana, pokoknya dengan bahasa yang sopan. Tadi hujan, pakaian angkatin. Anak-anak jadi anak-anak yang sopan dan mengerti, dan tidak ada ruginya anak-anakku, tidak ada ruginya. Tapi kalau kita balik, kalau misalnya tahu tetangga kita nggak di rumah, hujan loh, kapok, pakainya basah, nah itu salah ya anak-anak ya. Jadi ibu mohon, mulailah menjadi anak-anak yang baik, berusaha berubah, walaupun kita tidak sekolah, tapi di isian pelajaran ibu selalu selipkan agar orang tua tidak kecewa. Terutama anak-anak kelas 84, ada beberapa anak yang tidak absen. Kalau sampai ada laporan guru, itu udah tanggung jawab kalian dan BK. Ibu tidak henti-hentinya berbicara, ibu mohon, dan suatu saat nanti orang tua akan tahu. Kalian tidak bisa berbohong anak-anak. Ini rekaman ini sudah ada di YouTube. Jadi ibu memang sengaja punya YouTube untuk diri pribadi ibu dan untuk tugas ibu. Biar orang tua tahu kalau ibu tidak pernah lepas mengawasi kalian walaupun tidak satu persatu. Jadi ibu minta menjadilah anak-anak yang baik, seperti ibu katakan tadi, saling menghormati dan menghargai tetangga, dan tolong bicaranya yang sopan, tidak suka menghardik teman, tidak suka menghardik dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak sopan, ya anak-anak ya. Nah, itu pun di sekolah kita ada poinnya, jadi makanya bisa menjaga diri. Lanjut, saling bertegur sapa jika bertemu dengan warga masyarakat lain. Jadi kalau kenal ya tegur dengan salam boleh, dengan apa sebutan, Pak De beli apa, Bude, Mbak beli apa, seperti itu. Ini anak-anakku, kita lanjut. Lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara. Di sini ada 5 juga anak-anak. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu ini mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau saya naik sepeda, caranya seperti apa Bu? Yang jelas kalau bersepeda tidak boleh berjejer-jejer, tidak boleh berjejer sambil ngobrol di jalan. Sebenarnya kalian juga belum boleh naik kendaraan bermotor karena belum 17 tahun. Jadi peraturan lalu lintas itu amat sangat mengikat kita. Pakai helm, punya SIM, di jalur yang benar, bukan untuk ketrek-ketrekan. Ya anak-anak ya. Kita lanjut. Menghormati petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Jadi jangan suka merasa kita yang benar gitu. Semua aparat di Indonesia ini tidak mungkin akan menyengsarakan masyarakatnya, apalagi bapak polisi di jalan menyetop kita itu karena kita salah. Ya, kita lanjut. Menjaga ketenangan saat berlangsungnya pemilu. Makanya libur ya nak, libur nasional kalau pemilu tuh tidak boleh membuat huru hara, tidak boleh caci maki, tidak boleh membuat isu-isu yang membuat pemilu jadi tidak benar. Ya. Menjaga toleransi antar umat beragama. Di sekolahan kita bagus benar toleransinya anak-anak. Mungkin yang beragama Hindu juga merasa, yang Islam kalau lagi ibadah puasa tidak ada cerita kita saling diganggu. Mereka kalau makan pun makan, mereka tahan untuk tidak makan. Walaupun sebenarnya ibu katakan kalau kita sudah niatnya berpuasa, kita tidak mungkin merasa terganggu dengan orang makan minum, apalagi di pasar seperti apa, kan niatnya udah berpuasa. Jadi tidak ada istilah kita terganggu.
tapi memang kita memang saling hormat menghormati. Kalau bisa tidak makan di depan orang yang sedang beribadah puasa. Ya anak-anakku, mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Ya seperti kata ibu, tugas kalian hanya sekolah, sekolah dan sekolah. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, mengerjakan tugas-tugas guru semua. Itulah tugas-tugas kalian. Jangan mengatasnamakan, Bu habis paketan, malamnya tidak habis paketan, begitu pagi, begitu siang, sampai jam 12, sampai jam 2 sibuk ngomong habis paketan. Padahal tugas dari guru cuman 2 mata pelajarannya. Nah, jadi istilahnya bagi ibu sudah menjelaskan pada kalian. Oke anak-anakku, di daring 5 ini kita masuk uji kompetensi 4 ya anak-anakku, tolong dikerjakan. Kembali lagi, kita masuk uji kompetensi 4. Tolong dikerjakan B halaman 32 dan C. Sekali lagi, B halaman 32 dan C. Oke, kita lanjut. Sama buka halaman 36 ya anak-anakku. Di situ 36 kalian mengerjakan B dan 37 yang C. Ya, di situ kenapa lebih banyak? Karena ini kita akan masuk minggu depan masuk bab 2. Daring 6 kita masuk bab 2. Sebelum masuk daring 6, mungkin ibu nanti akan memberikan kalian tugas ulangan lah ya anak-anak ya, ulangan dikerjakan. Soalnya tidak banyak, ABCD cuma 50. Tolong persiapan untuk minggu depan kalian kerjakan uji kompetensi 1, 2, 3, 4 yang A ya anak-anak ya. Sekali lagi, minggu depan kita ulangan uji kompetensi 1, 2, 3, 4 dan ulangan harian. Nanti akan ibu acak kalian mengerjakan yang mana. Oke, kalian boleh nanti apakah kalian memilih apa seperti apa, nanti ibu kasih tahu untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa sekolah, mudah-mudahan bisa tatap muka. Akan ibu jelaskan lagi. Kalau ini bab ini sudah habis, nanti akan ibu jelaskan lagi. Jadi nanti semesteran bulan Desember kalian bisa semester 1 kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, nanti kita ada meet seperti apa. Makanya minggu depan habis bab kita ulangan. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keselamatan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam buat orang tua kalian, tetap semangat, keluar memakai masker dan tetap menjadi anak-anak yang baik. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang beragama lain, selamat pagi.